melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Halo Sobat Bahasa, berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang pemakaian bahasa dalam ruang publik. Fenomena ini, pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, mencerminkan betapa kuatnya pengaruh budaya asing, khususnya bahasa asing terhadap kedudukan bahasa Indonesia. Sadar atau tidak, saat ini bahasa Indonesia telah dikendalikan atau dijajah oleh bahasa asing. Hal ini juga diakibatkan karena rapuhnya penanaman nilai-nilai karakter bahasa, khususnya dalam penggunaan dan pengintegrasian bahasa sebagai bahasa nasional. Dari hasil penelitian saya, penyebab terjadinya penyimpangan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik di kota-kota tertentu disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor kesenjangan yang terkait dengan tuntunan pemasaran dan fungsi ruang publik sebagai ruang pemasaran, yaitu gaya bahasa, tidak tersedianya kosakata atau budanan, dan kebutuhan sinonim, serta faktor ketidaksengajaan yang terkait dengan ketidaktahuan penulis dan produsen, yaitu kurangnya pengetahuan kebahasaan. Pengaruh kewibahasaan bahasa atau bahasa daerah dan bahasa asing, serta menghilangnya kata karena jarang digunakan. Adapun beberapa data penggunaan bahasa yang salah terjadi di masyarakat sebagai berikut. Apotek Abila Pharma. Kesalahan yang terdapat dalam gambar adalah kata apotek. Dalam penulisan bahasa Indonesia, kata apotek merupakan kata yang tidak baku. Namun karena kita tinggal dan berkewarganegaraan Indonesia, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut menyangkut kata baku dan tidak baku. Jadi seharusnya penulisan apotek menggunakan kata yang baku, yakni apotek. Dalam KBBI, kata apotek berarti toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter, serta memperdagangkan barang medis seperti rumah obat. Jadi penulisan kata apotek adalah salah, sehingga kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi Apotek Abila Pharma. Oke, selanjutnya ada poster tentang penjualan tanah. Pemilik sebuah rumah di Jatipohon, pemasangan pengumuman ini dalam kaidah EYD menggunakan kata di yang dipisah, berfungsi sebagai preposisi atau kata depan yang menerangkan tempat atau waktu, seperti di tengah hari, di Jatipohon, di rumah. Penggunaan kata di banyak dikacaukan karena mereka menganggap fungsinya sama saja. Pada kasus ini, dijual seharusnya ditulis bersambung, dijual, karena maksudnya sebagai prefix atau awal pasif demi menerangkan bahwa rumah tersebut dijual. Bisa dibayangkan kalau ada benar-benar tempat bernama jual, lalu Anda menyangka rumah orang ini dijual. Oh, kami tahu sekarang rumahnya di mana. Selanjutnya ada poster tentang fotokopi. Gambar di atas menunjukkan kesalahan makna di antara fotokopi atau fotokopi yang penulisannya sesuai dengan ejaan dalam bahasa Inggris. Ejaan yang benar dalam bahasa Inggris adalah fotokopi. Kemudian kata tersebut diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dengan ejaan fotokopi. Nah, selanjutnya ada poster tata tertib di jalan. Dalam data tersebut terdapat kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan pertama yaitu hilangnya morfem adalah dan preposisi dari.
Preposisi adalah termasuk kata tugas yang merupakan morfem gramatikal. Kata tugas adalah berfungsi sebagai penghubung pernyataan ini dan pernyataan penjelas. Dengan demikian, seharusnya perbaikannya adalah tertib di jalan adalah cerminan dari berbudaya.